Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah metodologi dan pengantar penciptaan desain ini, kami dari kelompok 3 mempresentasikan Design Thinking for Strategic Innovation. Next. Nama anggota kami ada Aisyah Jasmine Kareina, saya sendiri Lintang Intifada, Inaya Larasati, Jania Lubis, Zahra Zaskia Oktaviani, dan Zakaria. Untuk materi pertama, yaitu There's no more business as usual, atau tidak ada lagi bisnis seperti biasa. Sejak kita menemukan api, perkakas batu, bahasa, dan inovasi besar lainnya oleh umat manusia purba, perubahan telah lama terjadi kepada kita. Dan itu kenapa mereka menyebutnya evolusi. Mungkin benar bahwa laju perubahan saat ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ahli teori budaya Paul Virilio menyebut laju tersebut serta upaya kita terhadap sains dan logika kecepatan sebagai dromologi, dari bahasa Yunani dromos, yang berarti berlomba. Baginya, kecepatan terjadinya perubahan sama besarnya dengan penyusutan ruang dan waktu secara dramatis. Ketika teknologi, transportasi, komunikasi, dan cara hidup kita yang lain menjadi semakin cepat dan efisien, tradisi-tradisi lama yang mengatur budaya, ekonomi, dan politik pun berubah. Salah satu akibat dari kecepatan tersebut adalah gangguan. Dan hanya sedikit jika ada tradisi lama yang lebih mengganggu dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan bisnis besar. Menanggapi gejolak budaya yang terus-menerus dan dampaknya terhadap reputasi, pertumbuhan, dan keuntungan mereka, beberapa perusahaan besar telah beralih ke pemikiran desain sebagai cara untuk membantu mereka memahami gangguan dan mempertahankan daya saing. Seiring dengannya percepatan inovasi teknologi, manusia, komunikasi, organisasi, dan objek menjadi lebih saling terhubung dibandingkan sebelumnya. Berkat segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, dunia kita telah menyusut dan kita sekarang sudah sangat dekat. Hasilnya, kita lebih banyak bicara, lebih banyak berbagi, dan lebih banyak mengeluh, lebih banyak merayakan, lebih banyak beride, dan berharap lebih banyak. Bagi dunia bisnis, yang paling terkena dampak dari disrupsi teknologi dan komunikasi sosial belakangan ini adalah manajemen. Awalnya, manajemen dirancang untuk serangkaian kebutuhan bisnis yang sangat berbeda, memastikan bahwa tugas yang berulang dapat diselesaikan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memaksimalkan produktivitas tenaga kerja dan mesin. Saat ini kebutuhan tersebut sangat berbeda. Mengapa? Karena kita sedang menghadapi krisis. Ada krisis persaingan ekonomi, teknologi disruptif, penciptaan lapangan kerja, membangun sosial, berkelanjutan krisis, kepercayaan, dan kredibilitas. Solusi manajemen yang diterapkan banyak pemimpin dalam keadaan darurat tidak lagi berhasil, karena sebagian besar dari mereka terbebani oleh kompleksitas dan skala permasalahan yang mereka hadapi. Paparan risiko sebenarnya dari organisasi manapun sangat sulit untuk dinilai. Akibatnya, alat dan teknik manajemen yang telah terbukti dipertanyakan validitas dan efektivitasnya. Sebagian besar dirancang untuk dunia yang sangat berbeda dan beroperasi berdasarkan desain organisasi yang jauh melampaui tanggal terbaiknya. Seperti pernyataan misi tidak berguna dan seharusnya menyelaraskan karyawan. Kita memerlukan cara baru, cara yang cerdas, manusiawi, berbudaya, sosial, dan gesit, serta menempatkan inovasi sebagai inti dari setiap langkah yang dilakukan. Dengan begitu, bisa jadi pemikiran desain, mereka tidak akan mengajari Anda hal ini di sekolah B atau sekolah D. Terutama karena organisasi ini menderita anti kompleksitas yang sama dan menghantui banyak bisnis besar. Masa depan tidak seperti masa lalu. Cara kita berbisnis saat ini tidak akan sama dengan yang kita melakukannya di masa depan. Banyak hal yang kita lakukan dalam strategi dan perencanaan bisnis merupakan upaya untuk memprediksi masa depan dan berdasarkan masa kini dan masa lalu. Next.
Kupu-kupu efek dan jangka panjang perencanaan. Kita semua lebih terhubung dari yang kita tahu, baik itu tantangan bisnis atau organisasi singkat sistem lainnya. Pemikiran desain membantu kita menghargai dan memahami hubungan kompleks antara orang, tempat, objek, peristiwa, dan ide. Ini adalah pendorong inovasi yang paling kuat. Hal inilah yang memandu perencanaan strategis jangka panjang. Hal inilah yang membentuk keputusan bisnis yang harus didasarkan pada peluang masa depan, bukan peristiwa masa lalu. Itulah yang memicu imajinasi, dan itulah yang mengungkapkan nilai sebenarnya. Demikian pula, banyak hal yang kita lakukan dalam strategi dan perencanaan bisnis merupakan upaya untuk memprediksi masa depan berdasarkan masa kini dan masa lalu. Meskipun telah mengucurkan jutaan dolar ke dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan, kami hanya dapat memprediksi paling baik 3 hingga 6 bulan ke depan dengan kurasi yang wajar. Mengapa? Karena sebagian besar pemimpin bisnis tidak menyukai kekacauan, terlalu linier, dan terputus dari pengaruh global yang tidak terkait langsung dengan dunia bisnis. Next. Terapan desain berpikir adalah inovasi strategis. Manajemen inovasi lebih dari sekedar perencanaan produk, layanan, memperluas merek, penemuan teknologi, atau hal baru. Ini tentang membayangkan, mengorganisir, memobilisasi, dan bersaing dengan cara-cara baru. Untuk meraih kemajuan ini, dikutip dari penyair tandingan budaya Amerika, Tully Kupferberg, ketika pola rusak, dunia baru akan muncul. Pemikiran desain memperdayakan inovasi strategik, memulainya di awal sebuah ide atau digunakan untuk membuka nilai niaden pada produk yang sudah ada, layanan, teknologi, dan aset, dengan demikian menghidupkan kembali bisnis tanpa harus menciptakannya kembali. Proses disiplin yang dapat menghasilkan penciptaan nilai ekonomi yang signifikan, diferensiasi yang berarti, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Demikian desain pada dasarnya tidak lazim. Namun perusahaan ini juga memiliki kemampuan inti di balik inovasi. Next. Waktunya untuk berpikir di luar mode krisis. Terkadang kita membuat keputusan terburuk saat ada di tengah krisis, dengan bertindak dengan reaktif dibandingkan proaktif, atau defensif dibandingkan menyerang. Kita mengandalkan cara kita mengelola permasalahan. Di masa lalu biasanya dengan mengisolasi atau lebih faktor dokter tertentu sebagai penyebab krisis, dan kemudian menyerang faktor-faktor tersebut, baik diterapkan secara taktis atau strategis. Pemikiran desain dapat membantu kita keluar dari mode krisis dengan mempertimbangkan tantangan dari tingkat sistem. Next. Desain manajemen de facto tidak dirancang untuk meminta para manajer menjadi kreatif, namun untuk mencegah para manajer melakukan hal yang salah atau mengambil risiko ekstra. Saat ini banyak bisnis yang terpukul oleh kegagalan ekonomi tingkat sistem dan runtuhnya proses desain dan manajemen organisasi tradisional. Kegagalan ini membuat beberapa pemimpin bisnis memandang penuh harap ke arah pemikiran desain sebagai obat ajaib. Manajemen berikutnya. Mengingat bagaimana berbagai penulis menyajikannya sebagai cara untuk mengatasi keadaan yang kompleks, ambigu, tidak pasti, dan mudah berubah dalam berbagai konteks dan budaya. Pemikiran desain sering disebut membawa pendekatan yang segar, direvitalisasi, dan diremajakan terhadap manajemen dan pemikiran strategis. Memang benar, tapi ini jauh dari obat ajaib untuk menyembuhkan segalanya. Sama seperti para pionir gerakan modernis yang menyadari perlunya konsep desain baru untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi abad ke-20. Kita juga harus menyadari perlunya konsep-konsep manajemen baru untuk menyesuaikan dengan era distributif di abad ke-21. Ini merupakan dekade yang sulit bagi pemikiran desain. Next. Berubah pengelolaan paradigma. Dari abad ke-20, ada skala dan ruang lingkup, prediktibilitas, batasan organisasi yang kaku, komando dan kontrol, reaktif dan menghindari risiko,
maksud strategis, keunggulan kompetitif, data dan analisis. Nah, di abad ke-21 ada kecepatan dan fluiditas, kelincahan, batasan organisasi yang fluid, pemberdayaan kreatif, pengusaha, keuntungan dan tujuan keunggulan komparatif dan mengeksistensis data besar. Next. Lalu yang kedua ada what is design thinking really, apa itu desain berpikir sebenarnya. Bisa di next. Jadi apa itu design thinking? Design thinking adalah pencarian keseimbangan ajaib antara bisnis dan seni, struktur dan kekacauan, intuisi dan logika, konsep dan eksekusi, keceriaan dan formalitas, serta kontrol dan pemberdayaan. Design thinking ini adalah kerangka kerja pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi strategis dan paradigma manajemen baru untuk menciptakan nilai di dunia dengan jaringan yang berubah secara radikal dan teknologi yang destruktif. Meskipun kerangka kerja tersebut tentu saja diisi oleh proses atau alat yang berharga, kerangka kerja itu sendirilah yang merupakan tempat keseimbangan magis berada. Pemikiran desain adalah tentang fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk menyesuaikan proses dan tantangan. Bisa di next. Dan ketika organisasi berhasil menerapkan design thinking terhadap tantangan, kerangka kerja tersebut pada dasarnya bersifat kulturs. Beberapa kata yang mendeskripsikan kulturs atau budaya organisasi design thinking di antara lain, pertama human centric, kedua speed and agility, ketiga ada adaptable and flexible, keempat ada inspired, kelima disruptive, selanjutnya ada passionate, lalu ada purposeful dan creative and innovative, lalu connected and flat, lalu ada fun playful dan commitment, setelahnya ada high energy, lalu risk taking. Bisa di next. Lalu apakah desain berpikir suatu sains atau seni? Kita biasanya tidak mengasosiasikan desain dengan sains, namun banyak teori desain yang terinspirasi oleh scientific disciplines, khususnya ilmu alam. Dalam kasus seperti ini, desain dipandang sebagai prosedur objektif dan rasional yang mengacu pada standar pengujian dan verifikasi yang sama ketat dengan sains. Teori-teori ini fokus pada pembingkaian masalah dan pemecahan masalah. Ahli teori desain dan pendidik Horst Rittel menyebut masalah desain jahat dan mengusulkan bahwa kita memerlukan pendekatan yang benar-benar berbeda, ya, yang disebutnya teori dan metode desain generasi kedua. Ia menganjurkan bahwa jika generasi pertama bertujuan untuk menjadikan desain sebagai proses yang murni rasional, generasi kedua mengakui bahwa gagasan rasionalitas menyeratkan paradoks yang serius dan bahwa perbedaan antara desain sistematis versus intuitif dan rasional versus non-rasional tidak dapat dipertahankan. Beberapa prinsip pemikiran desain berasal dari disiplin desain, tetapi diadaptasi untuk diterapkan dalam konteks bisnis yang lebih luas dan lebih rumit. Pemikiran desain populer di kalangan pendidik dan wirausahaan sosial. Untuk inovasi sosial, karena pendekatan ini mendekati pemecahan masalah dari sudut pandang pengguna akhir dan memerlukan solusi kreatif dengan mengembangkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan yang belum terpenuhi dalam konteks dan batasan situasi tertentu. Bisa di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Silakan. Baik, selanjutnya ada yang ketiga ada Applied Design Thinking in Business and Strategy, yang bahasa Indonesia itu desain berpikir terapan dalam bisnis dan strategi. Boleh di next?
Jadi, menerapkan pemikiran desain pada masalah bisnis memberdayakan organisasi dan individu di dalamnya untuk lebih memahami lingkungan persaingan dan operasional mereka. Pada tahun 1893, konsultan manajemen pertama mendapatkan gagasan untuk meningkatkan alur kerja industri. Frederick Taylor, dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, melakukan studi ilmiah tentang proses industri. Sejak publikasi Traktat Taylor tahun 1911, prinsip-prinsip manajemen ilmiah bidang teknik industri telah berupaya meningkatkan efisiensi melalui model manajemen Taylor. Awalnya, ilmuwan menggunakan pendekatan ilmiah tradisional dalam manajemen, namun tanpa banyak kemajuan, kemudian mereka beralih pada pemodelan komputer untuk mencari tahu pola melalui kekacauan, tetapi masih kesulitan memahami dan menjelaskan pola-pola tersebut. Meskipun berhasil membuat beberapa metafora menarik untuk manajemen strategis, tetapi masih ada kegagalan dalam mengungkapkan sesuatu yang benar-benar berhasil. Ini menunjukkan bahwa desain berpikir terapan dalam bisnis terus berkembang seiring waktu, dari pendekatan linear hingga yang lebih kompleks dan beragam. Tetapi tantangan dalam memahami dan mengelola kompleksitas tetap ada. Boleh di next? Saat ini, Fortune 500 perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan lainnya masih mengelola diri mereka dengan cara lama, fokus pada keuntungan dan kontrol, serta selalu mengandalkan angka-angka untuk mengukur kesuksesan. Hal ini dapat membuat mereka menjadi terlalu kaku dan jauh dari kebutuhan pelanggan. Dalam manajemen modern, upaya untuk mencapai konsistensi dan prediktabilitas seringkali berusaha menghilangkan variasi. Variasi yang berlebihan dianggap sebagai musuh dari prediktabilitas. Prediktabilitas merujuk pada kemampuan untuk memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Tujuan perencanaan strategis, pengendalian kualitas, dan Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat atau kegagalan dalam proses bisnis. Boleh di next? Menurut ahli perencanaan skenario, Paul Schoemaker, terlalu banyak mengandalkan pengalaman masa lalu untuk merespons situasi baru adalah kesalahan dalam perencanaan skenario. Tantangan-tantangan baru yang dihadapi tidak memiliki sejarah yang sama dengan masa lalu, sehingga menciptakan skenario berdasarkan asumsi dari pengalaman masa lalu bisa menjadi berbahaya. Alasan lain mengapa sebagian besar upaya perencanaan gagal adalah karena mereka tidak memiliki rencana di balik ide atau ide di balik rencana. Boleh di next? Kemudian, desain berpikir untuk penyelamatan. Perusahaan saat ini menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat di era digital ini. Meskipun menyadari pentingnya transformasi, banyak dari mereka yang masih terjebak dalam kekakuan proses dan data yang berlimpah, yang membuat manajer terasa terbelenggu dan sulit untuk berinovasi. Kunci untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengadopsi pendekatan desain dalam berpikir dan bertindak. Desain bukan hanya tentang estetika atau produk, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan masalah manusia secara mendalam. Dengan memfokuskan perhatian pada konsumen, karyawan, dan mitra bisnis, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih intim dan memecahkan masalah dengan cara yang baru dan lebih kreatif. Seperti yang diungkapkan oleh Roger Martin dalam bukunya yang berjudul The Design of Business, data tidak bisa menggantikan keintiman dalam memahami dan memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, mengadopsi pemikiran desain membantu perusahaan untuk memfokuskan kembali upaya mereka pada inti dari apa yang benar-benar penting, kebutuhan dan masalah manusia. Boleh di next? Salah satu alasan mengapa kesuksesan beberapa organisasi desain terkemuka adalah intuisi. Intuisi memiliki kemampuan luar biasa untuk membawa kejelasan dalam pengambilan keputusan strategis
karena mengungkapkan keseimbangan kualitatif dan kuantitatif yang halus yang sering dibutuhkan untuk semua bagian agar berfungsi dengan baik. Sayangnya hal ini tidak dapat diajarkan terutama di sekolah bisnis. Mengapa sekolah bisnis perlu memperbarui kurikulum pelatihan manajer? Yang pertama, karena adanya tantangan pelatihan. Sebagian besar pelatihan manajer berbasis teori yang lama tidak relevan. Fokus pada restrukturisasi organisasi dan praktik terbaik yang tidak menciptakan nilai ekonomi. Kemudian yang kedua, fokus sekolah bisnis. Lebih dari 80% alat manajemen bertujuan menangkap nilai, bukan menciptakannya. Contoh seperti Total Quality Management, Enterprise Research, Recourse Research dan Planning, dan Six Sigma, Lean Startup, dan Sistem Agile. Kemudian yang ketiga ada peran pemikiran desain. Pentingnya memfokuskan pada penciptaan nilai daripada menangkap nilai. Studi kasus perusahaan seperti Apple, Amazon.com, Netflix, dan lain-lain yang menonjol dengan pemikiran desain. Intuisi dalam yang keempat, intuisi dalam pengambilan keputusan. Intuisi memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi desain terkemuka. Kemudian intuisi membantu menemukan keseimbangan kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis. Boleh di next? Kemudian setiap pemimpin bisnis masa depan perlu menjadi pemikir desain yang baik. Pemikiran desain dalam bisnis melibatkan penggunaan beragam. Yang pertama model, kemudian alat proses, dan teknik dari berbagai bidang seperti desain, rekayasa, ekonomi, ilmu humaniora, dan ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengatasi berbagai tantangan bisnis dalam berbagai aspek seperti perencanaan strategis, pengembangan produk, inovasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, pemikiran desain memungkinkan bisnis untuk menemukan solusi kreatif dan efektif untuk masalah yang dihadapinya. Pentingnya pemikiran desain dalam dunia bisnis dan perluasannya dari pendekatan yang jelas dan terstruktur hingga pendekatan yang lebih adaptif dan intuitif. Meskipun pemikiran desain menawarkan kerangka kerja yang dapat diprediksi dan diulang, namun juga memperbolehkan keberadaan kebetulan dan kreativitas yang spontan. Boleh di next? Kemudian ada 10 prinsip pemikiran desain dalam manajemen bisnis. Yang pertama itu berorientasi pada tindakan. Menggunakan pendekatan belajar melalui pengajaran lintas disiplin untuk menyelesaikan masalah dengan praktik desain langsung. Yang kedua, nyaman dengan perubahan. Prinsip yang ini menggali perspektif baru, menantang asumsi, dan memungkinkan ruang untuk inovasi dan kreativitas. Yang ketiga ada berpusat pada manusia. Untuk prinsip ini berfokus pada kebutuhan pelanggan dan pengguna akhir termasuk yang tidak terungkap atau tidak terpenuhi. Boleh di next? Yang keempat, mengintegrasikan pandangan ke depan. Untuk prinsip ini menciptakan imajinasi masa depan yang mengantisipasi dan memungkinkan eksplorasi ketidakpastian. Untuk yang kelima, proses konstruktif yang dinamis. Prinsip ini menggunakan pendekatan interaktif dengan prototyping untuk memperoleh wawasan dan mencapai tujuan yang berubah. Prinsip yang keenam, berpusat pada manusia. Untuk prinsip ini memahami pengguna dengan lebih baik melalui alat untuk meningkatkan kehidupan mereka. Boleh di next? Yang prinsip yang ketujuh, mengurangi risiko. Prinsip ini mengurangi risiko dengan belajar dari kegagalan dan mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem pengembangan. Yang kedelapan, menciptakan makna. Prinsip ini mengkomunikasikan wawasan dan ide melalui alat komunikasi seperti peta, model, sketsa, dan cerita. Yang kesembilan, meningkatkan kreativitas perusahaan. Prinsip ini menciptakan budaya yang merangkul pertanyaan, refleksi, kreativitas, dan ambiguitas. Prinsip yang ke-10, logika kompetitif baru. Prinsip ini menjadi praktik yang komplementer dengan teori strategi kompetitif, menciptakan inovasi yang mengubah produk menjadi yang diinginkan secara kompetitif. Boleh di next?
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah Introducing the Design Thinking MBA atau memperkenalkan desain berpikir MBA. Yang pertama ada growth atau pertumbuhan atau tumbuh. Growth berada di garis depan dalam pikiran setiap pemimpin bisnis, kebanyakan cenderung memanfaatkan strategi pertumbuhan klasik untuk sampai ke sana. Kemitraan strategis baru, ekspansi pasar horizontal, integrasi vertikal, ekstensi produk, dan waralaba. Meskipun semua strategi ini dikenal baik, pertumbuhan datang dengan pertanyaan di mana kepemimpinan perusahaan, budaya, sistem manajemen, dan modal bisnis dapat bertahan bersama-sama. Pertumbuhan sebagian besar bergantung pada peningkatan kegiatan ekonomi yang memerlukan kepastian prasyarat termasuk kepercayaan konsumen dan pergeseran demografi. Membangun empati dan memberikan kekuatan transformasi. Berlatih dan mempersiapkan diri untuk berubah. Selain itu, dengan mendengar dan terlibat dalam cerita berorientasi pertumbuhan, masing-masing karyawan dapat mengenali mana keterampilan dan kapasitas baru mereka harus memperoleh, mengembangkan, dan memperbaiki yang mereka terima. Selanjutnya ada predictability atau dapat diprediksi. Strategi bisnis ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara dua hal, yaitu kemampuan prediksi yang mudah dibentuk, kesederhanaan adalah luasnya di mana lingkungan eksternal dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh tindakan perusahaan atau industri. Dapat diprediksi adalah sejauh mana masa depan dari lingkungan eksternal dapat diramalkan atau diprediksi yang tergantung pada tingkat kompleksitas dan kecepatan perubahan. Ini biasanya tidak diperhitungkan kejutan apapun atau gangguan besar. Pandangan strategis. Untuk menghadapi yang tidak diketahui, bisnis harus mengadopsi pendekatan yang berada untuk prediksi. Kemampuan untuk mengelola ketidakpastian dari masa depan sangat penting untuk merencanakan pertumbuhan atau bertahan hidup. Karena kebangkitan masyarakat inovasi, teknologi baru, dan ekonomi globalisasi dengan cepat, bisnis pemimpin dipaksa untuk berurusan dengan tidak hanya kecepatan perubahan, tetapi juga masif baru, kompleksitas, ketidakpastian, dan paradoks pada skala global. Masa depan akan muncul dari aliran konstan, keputusan, strategi, dan komitmen yang harus dibuat saat ini, dengan pemahaman resiko, kemungkinan, dan kebijaksanaan sebanyak mungkin. Yang ketiga ada change atau perubahan. Perubahan adalah jantung kepemimpinan dan pimpin harus memahami konteksnya sebelum merancang dan menerapkan program perubahan apapun. Mereka harus mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin untuk dihindari untuk mengatur perlawanan terhadap perubahan. Perubahan organisasi pada akhirnya datang turun ke berurusan dengan 3 komponen. Yang pertama ada perbedaan, yaitu kami harus memilih kasus yang kuat untuk perubahan. Yang kedua ada kesesuaian, yang berarti kami memiliki strategi yang tepat dan pemangku kepentingan berada di papan. Yang ketiga ada efektivitas, yaitu kami bisa mengatasinya dengan berkomitmen dan yakin kita akan bertahan. Yang keempat ada maintaining relevant atau memelihara relevansi. Semua merek perlu membangun stabilitas tujuan, makna, dan kredibilitas untuk dianggap relevan dalam kategori. Melalui inovasi, sebuah organisasi dapat meningkatkan dirinya sendiri di atas pesaingnya dan membuat mereka sebagian besar tidak relevan dengan konsumen. Ini sangat berbeda dari preferensi merek. Relevansi dirasakan lebih dalam dan dapat menciptakan pembagian yang jelas antar merek. Pemikiran desain mencari relevansi dengan mendorong keselarasan dan identitas aspirasi, sikap, keyakinan, kebutuhan, dan keinginan yang membentuk cara orang melihat dan mendefinisikan nilai. Ini mengakui bahwa individu persepsi dan interpretasi nilai selalu berubah-ubah dan oleh karena itu bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dasar yang mempengaruhi perubahan ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 5, yaitu ada Extreme Competition, Experience Design. Desain pengalaman adalah pendekatan yang menciptakan interaksi bermakna antara pelanggan dan merek.
mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan nilai-nilai dalam lingkungan persaingan ekstrim, fokus pada diferensiasi melalui pengalaman yang unik dan memikat dapat menjadi kunci keberhasilan. Ada memahami 4 dimensi kunci desain pengalaman. Karena pengalaman manusia adalah multidimensi, begitu juga pendekatan berpikir desain terhadapnya. Berikut ada 4 cara untuk memulai. Yang pertama yaitu tentukan lingkup pengalaman. Kedua, pahami intensitas pengalaman. Ketiga, identifikasi pemicu pengalaman utama. Yang keempat, vertaian keterlibatan pelanggan untuk membangkitkan makna. Next. Yang keenam ada standarisasi dan humanisasi. Standarisasi merupakan cara untuk mencapai efisiensi operasional, biaya dan kinerja dengan menyederhanakan kegiatan, memanfaatkan teknologi dan menjaga alur kerja karyawan untuk mengurangi biaya operasional. Sementara itu, humanisasi dalam desain dan budaya, perusahaan membantu mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan esensial dalam bisnis. Humanisasi dalam budaya. Yang pertama, ada desain yang baik untuk terhubung dengan penggunanya dan memahami nilai budaya yang membentuk hubungan tersebut. Yang kedua, budaya adalah nilai bersama yang mendefinisikan sekelompok orang, membantu bisnis memahami emosi manusia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang terakhir, ada desain berpikir mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan mempromosikan dialog antara pemangku kepentingan produk. Next. Lalu di sini ada humanisasi dalam bahasa. Yang pertama itu bahasa yang digunakan dalam bisnis seperti target, mendorong kinerja, memanfaatkan hasil. Seringkali menciptakan ilusi bahwa bisnis adalah mesin, padahal bisnis adalah organisasi budaya yang diisi dengan manusia. Yang kedua, pemikiran desain berupaya memasukkan kembali kualitas yang berpusat pada manusia dalam narasi bisnis. Dengan menghubungkan perbincangan tentang sejarah pribadi, impian, dan keinginan individu untuk menciptakan narasi kemanusiaan tentang budaya perusahaan. Next. Lalu di sini yang ketujuh ada kreatif kultur, yaitu budaya kreatif. Budaya kreatif dalam perusahaan adalah esensi dari inovasi yang sukses. Ini bukan hanya tentang elemen fisik seperti kursi funky atau permainan, tetapi tentang merayakan ketidakpastian, menggabungkan hasrat dan keterampilan untuk menciptakan ide baru dan menyelesaikan masalah dengan cara strategis. Kreativitas adalah inti dari budaya inovatif yang tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikembangkan. Pembuatan prototipe cepat. Pembuatan prototipe cepat adalah proses iteratif untuk memperoleh informasi kompleks dengan akurasi tinggi melalui siklus pembuatan, pengujian, dan penyempurnaan. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks organisasi untuk mengembangkan pola pikir kreatif, fokus pada imajinasi, sosialisasi, dan pengujian ide. Next. Di sini ada beberapa manfaat prototipe dalam desain bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepemilikan tim. Prototipe cepat melibatkan semua pihak terlibat dalam memahami dan membentuk masa depan perusahaan secara nyata. Yang kedua, melihat kemungkinan. Mengungkap potensi solusi, hambatan, dan hasil tak terduga dari sebuah ide. Membangun pemahaman bersama tentang visi masa depan. Yang ketiga, memperdalam wawasan. Melihat gambaran besar tanpa kehilangan detail, mengidentifikasi masalah, solusi, kesenjangan, dan peluang pengembangan dengan lebih baik. Yang keempat, mempromosikan kolaborasi lintas fungsi, memfasilitasi ikatan sosial di antara karyawan, meningkatkan hubungan dan mengurangi hambatan komunikasi. Yang terakhir, meningkatkan visibilitas dan prediktabilitas, memberikan cetak biru perubahan yang mendetail, mengarah pada masa depan yang jelas dan transparan dalam pencapaian dan kemajuan. Next. Yang terakhir ada strategi and organization, strategi dan organisasi dalam organisasi bisnis. Perubahan tidak selalu harus radikal, namun ketika kebutuhan untuk berubah sudah jelas, transformasi menjadi penting. Contoh dari Kodak, Sony, Palm, dan GM menunjukkan bagaimana inovasi strategis mendorong desain ulang struktur, sistem, budaya, dan model bisnis.
Transformasi bisa meliputi keputusan strategis di pasar, pergerakan di pasar, hingga peradilan dari produk ke layanan. Lalu ada model dan desain bisnis. Desain model bisnis menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi baru dan intensifikasi persaingan antara industri. Model bisnis yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang seperti yang ditunjukkan oleh IKEA, Apple, Zara, Amazon, Costco, dan ING. Next. Lalu di sini ada fungsi dan kelebihan model bisnis. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada artikulasi nilai yang kuat kepada pelanggan. Kedua, definisi struktur, rantau hingga perusahaan. Ketiga, menjelaskan posisi perubahan dalam jaringan nilai. Yang keempat, merancang aliran nilai untuk pendapatan. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan aliran nilai seiring waktu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang terakhir adalah hiring design. Thinker is not out, atau merekrut pemikir dan desain belum tentu cukup. Oke, next. Yellow, next. Nah, kenapa merekrut pemikiran desain itu juga belum cukup? Mempekerjakan pemikir desain saja tidak cukup karena perencanaan strategi yang diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, pemikir desain membawa bahwa perspektif kreatif dan inovatif, namun perencanaan strategis memungkinkan pengaturan tujuan jangka panjang. Nah, identifikasi sumber daya yang diperlukan serta penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, dengan kombinasi keduanya, perusahaan dapat mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang lebih baik. Nah, lalu apa itu perencanaan dan strategi? Nah, jadi perencanaan adalah pendekatan proses untuk mempertimbangkan probabilitas apa yang akan terjadi dan bagaimana hal itu akan terjadi daripada mempertimbangkan kemungkinan apa yang ingin kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua ada strategi, adalah proses pembaruan yang berkelanjutan yang mempertimbangkan ketegangan antara kompetisi untuk hari ini dan besok, menjaga kesehatan keuangan dan kesehatan strategi, serta mengganggu terlalu banyak atau tidak memanfaatkan inti saat ini. Oke, next. Nah, lalu ada teori construction as discipline imagination dari Carl Rich. Nah, jadi ada 3. Yang pertama dari disiplin imajinasi. Dia menyarankan bahwa para pemimpin bisnis dapat meningkatkan peluang kesuksesan dengan menekankan imajinasi yang terdisiplin. Disiplin di sini juga merujuk pada keseimbangan antara sisi fantasi, imajinasi yang terdisiplin mengacu pada keragaman pikiran yang diperlukan untuk merumuskan masalah dan menghasilkan alternatif dan mengevaluasi solusi. Lalu yang kedua adalah manfaat imajinasi terdisiplin. Dia berpendapat bahwa ketika dilakukan secara berkelanjutan dan terdisiplin, organisasi akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih benar secara konsisten. Ide tersebut adalah untuk menyeimbangkan logika dengan imajinasi, atau mengajarkan desainer untuk berpikir seperti pengusaha dan sebaliknya. Lalu yang terakhir ada peran desain berpikir. Desain berpikir diidentifikasi sebagai cara paling efektif untuk menerapkan imajinasi kreatif dalam perencanaan dan strategi bisnis. Ini mengintegrasikan elemen logis dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang inovatif. Next. Nah, desain berpikir membantu pemimpin menghadapi paradoks ini dan mengarahkan dialog dan keputusan strategis seputar sistem nilai baru dan kemungkinan hari esok. Bill Gates frustasi dengan ketidakmampuannya untuk meningkatkan kehidupan orang miskin di dunia. Dia percaya kita bisa lebih baik. Dia berbicara tentang sistem baru yang mengikat motif keuntungan kapitalisme dengan kekuatan pengakuan. Bill Gates dan para pemimpin lainnya percaya bahwa bisnis adalah kekuatan terbesar untuk perubahan global ini. Dengan transformasi ini, generasi berikutnya dari pelaku bisnis dapat mempengaruhi dan berwenang besar saat mereka menjadi pemimpin di bidang mereka dan membuka era kapitalisme kreatif. Salah satu cara untuk menjadi seperti itu adalah dengan mengikuti intuisi mereka. Teori perilaku perusahaan menyarankan bahwa intuisi krisis
untuk kesuksesan bisnis. Salah satu cara lain adalah dengan memperhatikan kekuatan imajinasi, strategi dan orang lain dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka dengan menekankan imajinasi yang terdisiplin. Secara lain adalah dengan cara melampaui ekosistem bisnis yang lanjut. Oke, next. Oh ya, ini kata Bill Gates ya. Halo, next dong. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Silakan Lintang. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.